kan kayaknya kan udah makalah tentang indeks efek dan aksi korporasi. Tapi oke belum paham banget ini. Oke. Iya, kita ini sih tugasnya aku ya paham. Cari paham saja. Yo aku ya belum paham tuh. Iya, Jan. Apa? Ini tugas saya paham bro. Saya coba ngeliat referensi di YouTube. Ya kayaknya sing kelas UNES sing leganu apik videonya. Endi? Gue yo. Indeks efek merupakan sebuah pengukuran atas nilai dari sebagian pasar. Dalam hal pasar modal, indeks efek adalah gambaran portofolio yang berisi sejumlah saham atas tema atau kriteria tertentu. Indeks efek memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tolak ukur kinerja portofolio saham dan juga sebagai dasar dari pengembangan dari produk pasar modal. Bursa Efek Indonesia memiliki 22 jenis indeks saham di Indonesia. Bursa Efek Indonesia tidak mempertanggungjawabkan atas produk yang diterbitkan oleh pengguna yang mempergunakan indeks-indeks di Bursa Saham Indonesia. Bursa Efek Indonesia juga tidak mempertanggungjawabkan atas keputusan investasi yang dilakukan oleh siapapun itu yang memilih untuk berinvestasi di indeks saham di Bursa Efek Indonesia yang dijadikan sebagai acuan. Indeks-indeks tersebut adalah aksi korporasi, yaitu adalah tindakan strategis yang dilakukan dan yang dapat mempengaruhi secara signifikan jumlah dan harga dari efek, yaitu saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh emiten. Aksi korporasi sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu yang pertama ada right issue, yang kedua warrant, ketiga stock split dan reverse stock split, keempat dividen, kelima shares buyback, keenam obligasi konversi, ketujuh label bond, dan yang terakhir ada merger dan akuisisi. Equity issue yaitu adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suaranya dalam RUPS berupa prioritas untuk membeli efek baru yang diterbitkan oleh emiten sebelum ditawarkan kepada orang lain. Waran merupakan efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan memberikan hak kepada pemegang waran tersebut untuk memesan saham dengan harga tertentu dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih setelah waran tersebut diterbitkan. Stock split merupakan pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu. Sedangkan kebalikan dari stock split sendiri yaitu dari reverse stock split yang merupakan penggabungan nilai nominal saham menjadi nilai nominal yang lebih besar dengan rasio tertentu juga. Tujuan adanya stock split diantaranya membuat saham mahal menjadi lebih terjangkau bagi investor retail, meningkatkan partisipasi investor, meningkatkan likuiditas. Lalu tujuan reverse stock split yaitu memenuhi regulasi terkait harga minimum. jenis aksi korporasi selanjutnya yaitu adalah dividen. Dividen sendiri merupakan suatu pembagian laba kepada para pemegang saham atau investor. Nah, dalam hal ini ada beberapa bentuk dividen yang perlu kalian ketahui. Dividen yang pertama yaitu dividen tunai. Dividen tunai di sini maksudnya adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk tunai dan dikenakan biaya pajak dividen. Yang kedua adalah dividen saham. Dividen saham di sini yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk saham dan sahamnya tersebut itu berasal dari deklasifikasi laba ditahan menjadi modal disetor. Dan yang terakhir adalah dividen properti. Dividen properti di sini yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aset perusahaan selain tunai dan saham. Share buyback adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Nah, di sini ada beberapa alasan yang mendasari dilaksanakannya share buyback. Alasan yang mendasari pelaksanaan share buyback memberikan sinyal optimisme ke pasar, terutama saat pasar crash atau saham turun tajam secara mendadak, sebagai bentuk alternatif pembagian keuntungan kepada pemodal. Yang ketiga, itu untuk dibagikan kepada karyawan sebagai ESOP atau EMSOP. ESOP atau EMSOP sendiri yaitu kepemilikan saham bagi karyawan. Sebagai penghematan pembayaran dividen masa depan, itu digunakan sebagai pengurangan modal.
tim ngerti loh. Penyampaiannya mudah dipahami kan. Paham saya negara ya.